ada dugaan skenario di sini. Kenapa? Maksudnya? Seperti kita tahu, PSSI ini kan ketuanya si Iwan Bule. Ini wajib diperiksa, itu ketum PSSI sama Kapolda Jawa Timur. Ya kan, sebenarnya dia sudah tahu itu Kanjuruhan itu akan terjadi, Mas. Iwan Bule udah tahu, Kapolda Niko Afinta udah tahu, karena saya dapat suratnya. Nah, tapi mereka tidak lakukan itu. Tuh. Tapi kedua, saya melihat ya, makanya saya bilang ini opini hukum saya, ada dugaan skenario di sini. Kenapa? Maksudnya? 303 ini sama kasus Sambo ini terlalu panas, Mas. Pasca kisruhnya pertandingan sepak bola antara Arema dengan Persebaya, yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 yang lalu. Kini menyisakan perdebatan yang serius di banyak kalangan. Mengingat jumlah angka korban jiwa yang sangat besar, baik itu yang luka-luka maupun yang meninggal dunia. Menjadikan kejadian itu menjadi tragedi yang paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia, bahkan menjadi yang paling tragis di dunia. Perlu diketahui, jumlah total korban tersebut sebanyak 747 orang. Dengan rincian, 583 luka-luka dan sebanyak 131 orang meninggal dunia, serta ditambah lagi dengan 33 orang yang masih dirawat. Penyebab awal dari kericuhan tersebut adalah, ketika tim Arema mendapatkan hasil akhir dengan kekalahan dari tim tamunya, yaitu Persebaya, dengan skor 2-3. Tidak terima dengan hasil kekalahan itu, para supporter Arema tersebut sebagian mengamuk, dan turun ke lapangan untuk melampiaskan kekecewaannya. Sehingga membuat keadaan menjadi tidak terkendali. Hal itu diikuti pula oleh supporter lainnya, sehingga keadaan di lapangan menjadi kacau. Menyikapi kondisi tersebut, aparat keamanan gabungan TNI Polri berusaha memukul mundur dan mengejar massa yang bertindak anarkis, yang pada akhirnya aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk menghalau massa yang sudah tidak terkendali itu. Namun, petaka itu terjadi ketika penembakan gas air mata tersebut mulai diarahkan ke tribun, di mana posisi ribuan penonton itu ada di sana. Hal itu makin diperparah dengan ditutupnya pintu keluar tribun. Sehingga, massa di tribun yang disapu oleh gas air mata itu tidak bisa menghindar keluar stadion. Analisa yang sangat mengejutkan dilontarkan oleh pengacara hukum Alvin Lim. Menurutnya, berdasarkan opini hukum dirinya, dalam peristiwa Kanjuruhan ini ada skenario yang diciptakan untuk menutupi sebuah kasus besar, yang saat ini tengah mengguncang pemberitaan tanah air. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kasus hukum yang menimpa Ferdy Sambo, yang merupakan seorang mantan irjen kepolisian, yang pernah menjabat Kadif Propam Polri itu, sudah menyita banyak perhatian publik tanah air. Di mana, mantan Kadif Propam itu menjadi pelaku utama kasus pembunuhan Brigadir Joshua, dan ditambah dengan dugaan adanya konsorsium 303, maka berdasarkan analisisnya, Alvin Lim meyakini adanya skenario untuk menurunkan tensi pemberitaan kasus tersebut. Dengan cara membuat kasus baru, sehingga yang menjadi pihak tersangka dalam kasus besar itu bisa lepas dari perhatian publik. Nah, dugaan kami, Iwan Bule ini, ya kan sebenarnya dia sudah tahu itu Kanjuruhan itu akan terjadi, Mas. Jadi udah ada surat, Iwan Bule udah tahu, Kapolda Niko Afinta udah tahu, karena saya dapat suratnya. Mas dapat suratnya yang bawa dari Polres, kasih tahu ke Pangkal, minta agar dimajukan ke sore hari. Nah, itu tembusannya ke Ketua PSSI dan ke ke Kapolda Jawa Timur. Nah, tapi mereka tidak lakukan itu. Tapi kedua, saya melihat ya, makanya saya bilang ini opini hukum saya, ada dugaan skenario di sini. Kenapa? Maksudnya? 303 ini sama kasus Sambo ini terlalu panas, Mas. Kalau ini nggak dikalemin, ya kan, maka mereka ini untuk lepas sulit. Artinya ya kalau sekarang si Ferdy Sambo ini kan selama ini udah banyak nolong 303. Selama dia jadi Kadif Propam, 303 kan aman. Nggak pernah ada yang sentuh-sentuh. Jadi banyak orang-orang yang berhutang budi, di mana ketika dia minta, orang pasti mau bantu. Ya hubungannya sama Kanjuruhannya apa jadi? Hubungannya Kanjuruhan ini kalau menurut saya adalah semacam mereka mau shifting perhatian. Cuma satu hal mungkin mereka nggak nyangka korbannya bakal segini besar. Oke, Mas. Apa yang dikatakan oleh Alvin Lim ini sangat menarik untuk dicermati. Salah satu indikatornya,
Alvin Lim melihat adanya kejanggalan mengenai penembakan gas air mata ke Tribun 13, sementara pintu Tribun 13 tersebut ditutup dan tidak bisa dibuka, sehingga mengakibatkan korban berjatuhan yang disebabkan oleh tembakan gas air mata itu. Gitu. Ada desainnya, Mas. Sengaja gitu? Sengaja. Masa iya sih setega itu? Opini hukum saya seperti itu, karena dia Iya. pintunya aja ditutup. Bagaimana orang udah selesai pertandingan, buka lebar-lebar dong biar pada keluar. Ini masa pintu 13 ditutup, dia tembak arahnya ke sana. Kan aneh. Lebih lanjut lagi, Alvin Lim menyebutkan bahwa penembakan gas air mata itu malah menyebabkan kepanikan, sehingga para penonton berhamburan menyelamatkan diri turun ke lapangan untuk menjauh dari gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian itu. Sedangkan ketika ditembakin gas air mata, terjadilah kepanikan. Pintu dikunci. Masa sih mereka nggak tahu? Orang itu kan udah rule dasarnya FIFA. Udah pasti tahu. Artinya ini kan tuduhan serius nih, Mas. Maksudnya artinya Serius. Artinya apa? Kemungkinannya apa? Kemungkinan itu makanya saya bilang polisi itu harusnya Pintunya menyelidiki. sengaja dikunci apa gimana maksudnya ini tuduhan? Ini sengaja dibikin seperti itu. Mereka ini bukan pertama kali loh, Mas, ngadain pertandingan kayak begini. Masa dia kagak tahu protapnya?